Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semuanya. Pada video kali ini kita akan mulai memasuki uji hipotesis. Namun video sekarang saya hanya akan bahas uji korelasi secara singkat. Nah, bagaimana uji hipotesis yang lainnya? Itu ada uji regresi, uji beda, dan lain sebagainya mungkin akan dibahas di video-video selanjutnya. Baik, kita mulai saja. Oke, yang pertama, di sini teman-teman harus pahami bahwa korelasi ini merupakan jenis hubungan antara dua variabel. Kita bisa lihat di sini ada satu kata kunci ya, teman-teman, di mana korelasi adalah sebuah hubungan. Oke, sehingga kalau kita ingin melihat pengaruh dari variabel satu ke variabel yang lainnya, mungkin kurang cocok ketika menggunakan korelasi. Ya, tapi kalau misalnya kita ingin mengetahui korelasi atau hubungan antara dua variabel, itu cocok menggunakan uji korelasi. Yang berikutnya adalah derajat korelasi disebut juga koefisien korelasi. Jadi nanti ketika teman-teman menghitung di SPSS, ada koefisien korelasinya gitu ya. Nah, di situ juga akan berdampak pada interpretasi kita. Koefisien korelasi ini dilambangkan R. Oke, R ini berkisar antara negatif 1 sampai dengan 1. Ya, jadi kalau misalnya kita gambarkan negatif 1 sampai dengan 1. Gitu ya. Di tengah-tengah itu ada nilai 0. Sehingga bisa dikatakan bahwa semakin mendekati 0, nah ini semakin mendekati 0, maka tidak ada korelasi. Tapi semakin mendekati 1 atau negatif 1, maka korelasinya semakin kuat. Yang berikutnya tidak ada kesepakatan yang pasti untuk kategorisasi kekuatan nilai R. Sehingga mau dari ahli manapun, mau dari buku manapun, silahkan digunakan, yang penting referensinya jelas. Begitu ya, ini saya mau kasih satu contoh dari Densi and Reedy pada tahun 2020. Di bukunya persis digambarkan seperti ini. Gitu. Jadi kalau misalnya positif 1 atau negatif 1, itu kategorisasinya adalah korelasinya sempurna. Ya, 1 atau negatif 1. Korelasi yang kuat ini berkisar antara 0,7 sampai 0,9 menurut Densi and Reedy pada tahun 2020. Selanjutnya ada korelasi yang sedang, ini 0,4 sampai 0,6. Yang lemah adalah 0,1 sampai dengan 0,3, dan tidak ada korelasi sama sekali, itu nilai R-nya sama dengan 0. Nah, teman-teman boleh menggunakan dari ahli manapun, sekali lagi ya, asalkan referensinya jelas, ada sitasi yang bisa kita berikan pada tulisan kita gitu ya. Ini memang berbeda-beda nih. Ada yang mentolerir ya di atas 0,5 itu oke, gitu. Di bawahnya itu tidak oke korelasinya. Ada yang harus di atas 0,8. Bagaimana caranya? Harus di atas 0,8 baru suatu penelitian korelasi atau yang menggunakan uji korelasi itu dikatakan memiliki korelasi yang kuat. Oke. Yang selanjutnya, interpretasi kita bisa lihat dari hal-hal berikut. Yang pertama, p-value tentu saja ya. Terima H1 jika nilai p-value kurang dari 0,05. Jadi nanti di aplikasi perhitungan statistik, misalnya saya contohkan SPSS, terdapat nilai signifikansinya itu misalnya 0,01. Nah, kita kan tahu bahwa 0,01 itu kurang dari 0,05, maka H1 diterima. H1-nya apa? Terdapat korelasi X dan Y. Kalau H1-nya seperti itu, maka kesimpulannya adalah terdapat korelasi antara disebutkan variabel X-nya apa dan variabel Y-nya apa. Begitu. Yang berikutnya, koefisien korelasi. Tadi saya sudah bahas bahwa koefisien korelasi dilambangkan dengan nilai R. Begitu ya. Jika tadi p-value-nya, sudah tahu nih, ada hubungan ternyata antara X dan Y, karena nilai signifikansinya 0,01. Nah, sekarang R-nya
itu 0, misalnya 79. Nah, sehingga terdapat hubungan antara X dan Y dengan koefisien korelasi 0,79 boleh dalam kurung kuat, misalnya dalam kurung sedang, gitu ya, kekuatan korelasinya. Berikutnya, teman-teman ini juga yang tidak kalah penting, kita melihat arah dan bentuk dari korelasi yang sedang kita teliti. Ya, kita menjalankan uji korelasi, itu ada hasilnya selain p-value, koefisien korelasi, juga kita lihat. Ya, yang pertama, arah. Arah itu bisa positif, bisa negatif. Ya, teman-teman, ini saya ilustrasikan ada sebuah grafik. Kalau yang ini merupakan korelasi yang positif, kalau yang grafiknya seperti ini merupakan korelasi yang negatif. Ya, boleh ingat-ingat lagi video saya mengenai uji normalitas ya. Kalau datanya di sekitar sini mendekati garis, itu normal. Nah, pertanyaannya, garisnya garis yang mana? Gitu ya, itu akan menentukan arah dari korelasi yang sedang kita uji atau yang sedang kita hitung, gitu ya. Yang dimaksud dengan arah yang positif, ketika X naik performanya, maka Y juga ikut naik. Itu jadi sama. Atau X turun, Y juga ikut turun. Itu yang positif ya. Nah, saya bagi dua gini. Sedangkan korelasi yang negatif itu yang satu naik, yang satu turun. Atau kebalikannya ya, yang satu turun, yang satu naik. Pokoknya berlawanan. Nah, contohnya ini seperti apa? Oke, saya coba contohkan ya. Seseorang meneliti independen variabelnya adalah kemalasan. Kemalasan. Lalu, dependen variabelnya adalah jumlah kehadiran. Jumlah kehadiran. Oke. Sehingga H0 dan H1-nya sudah bisa kita perkirakan ya. H0-nya tidak terdapat korelasi antara kemalasan dengan jumlah kehadiran. H1-nya terdapat korelasi antara kemalasan dengan jumlah kehadiran. Sudah dihitung ya dengan menggunakan alat ataupun dengan manual, diketahui hasilnya. Oh, ternyata ada korelasi nih antara kemalasan dengan jumlah kehadiran. Kira-kira arahnya positif atau negatif? Ya, kita lihat. Orang yang malas, kira-kira jumlah kehadirannya sedikit atau banyak? Ya. Kalau orangnya malas, ya, maka katakanlah tingkat kemalasannya tinggi. Seseorang tingkat kemalasannya tinggi. Maka jumlah kehadirannya kita perkirakan rendah. Dan ternyata dilihat hasil, oh iya, dilihat grafiknya, ternyata seperti ini. Ya, nah, datanya mendekati garis di sini. Gitu. Sehingga kita ketahui bahwa penelitian dengan independen variabel kemalasan dan dependen variabel jumlah kehadiran ini memiliki arah yang negatif karena satu naik, satu turun. Coba kalau kebalikannya, ya, kalau orang kemalasannya, skor kemalasannya sedikit, artinya dia tidak malas, maka jumlah kehadirannya tinggi. Begitu, ya. Itu untuk arah positif dan negatif. Bagaimana dengan contoh arah yang positif? Satu naik, satu ikut naik. Atau yang satu turun, yang satu laginya ikut turun. Baik, kita coba mau meneliti misalnya independen variabelnya adalah misalnya ya ini ya, IQ. Dependen variabelnya adalah IPK. Wah, ini banyak yang nggak terima nih. Tidak ada hubungannya IQ dengan IPK, Bu. Oke, nggak apa-apa, ini hanya contoh aja. Apakah ada hubungannya?
IQ dan IPK, apakah seseorang dengan IQ yang tinggi IPK-nya juga tinggi? Ya, ternyata kita sudah melakukan penelitian dan didapatkan, oh iya, ternyata ada hubungannya IQ dengan IPK. Dan kebetulan di penelitian kita, ketika seseorang IQ-nya tinggi, maka IPK-nya juga tinggi. Ya. Misalnya contoh aja, di psikologi, mahasiswanya ketika IQ-nya rendah, IPK-nya juga ikut rendah. Nah, ini kita bisa tahu atau kita bisa simpulkan bahwa arah dari hubungan IQ dengan IPK adalah positif. Begitu untuk arah. Ya, sedangkan bentuknya itu ada yang linear atau yang tidak. Ini sebetulnya sudah saya bahas di video linearitas ya, yang sebelumnya. Kita lihat bentuk suatu data dikatakan linear itu mendekati garis lurus. Gitu ya. Ini linear. Bagaimana contoh yang tidak linear? Bisa seperti ini grafiknya, ya. Waduh, gambarnya jelek juga. Atau grafiknya seperti ini. Pernah lihat kan grafik yang seperti itu? Atau yang seperti ini meningkat? Seperti apa ya? Kependudukan apa? Saya lupa lagi. Nah, yang atas itu merupakan bentuk korelasi yang linear, sedangkan yang bawah ini korelasi yang non-linear. Baik. Linear atau tidak, ini juga akan bergantung pada uji korelasi apa yang akan kita gunakan. Nah, di sini terdapat jenis-jenis korelasi ya, saya coba ambil 4 dulu. Yang pertama ada Pearson, variabel yang satunya itu interval, variabel yang keduanya itu juga harus interval atau rasio, kalau mau menggunakan Pearson. Korelasi Pearson ini paling sering digunakan dalam penelitian psikologi. Disebut juga korelasi Pearson product moment. Data yang diolah harus terdistribusi normal. Artinya, Pearson ini adalah parametrik. Ya. Dia harus normal. Nanti ada slide. Nah, yang berikutnya ada korelasi Spearman. Korelasi Spearman, kita boleh menggunakan data ordinal, ya, baik itu di variabel satu ataupun yang keduanya. Masih ingat ordinal, interval, rasio? Nah, ini harus diulang-ulang terus ya, biar nggak ketukar. Uji mana yang harus kita pakai? Uji Spearman ini disebut juga korelasi tata jenjang atau Spearman Rho. Dapat digunakan untuk data interval atau rasio yang tidak terdistribusi normal. Artinya ini non parametrik. Oke. Yang Pearson parametrik, yang bawahnya non parametrik. Jadi ketika teman-teman melakukan penelitian gitu ya, datanya sudah interval dan interval, tapi tidak normal. Berarti saya tidak boleh pakai Pearson ya, Bu? Iya, tidak boleh pakai Pearson, tapi pakainya Spearman. Atau dari awal tidak menggunakan interval dan interval, tapi ordinal dan ordinal, atau salah satunya ordinal. Sehingga kita harus menggunakan Spearman, korelasi Spearman. Gitu ya. Lalu ada biserial. Biserial itu salah satu variabelnya dikotomi. Misalnya ya, dikotomi itu berarti hanya ada dua pilihan. Dua pilihan. Misalnya yang kita kodekan satu laki-laki, dua perempuan. Apalagi yang satu dan dua. Hanya ada dua pilihan. Misalnya ya, kita meneliti kategorisasinya cuma ada dua misalnya. Lulus dan tidak lulus. Nah, itu kan hanya ada dua. Yang variabel satunya adalah interval. Kita baca keterangannya di sini. Korelasi biserial adalah ukuran statistik yang digunakan untuk menstimulasi tingkat hubungan antara data yang memiliki skala dikotomus dan skala interval atau rasio. Gitu ya. Skala dikotomus itu jadi hanya ada dua pilihan. Baik, yang selanjutnya ada P atau kontingensi. Nah, kontingensi ini kita gunakan ketika variabelnya itu nominal. Ya, uji korelasi antara dua variabel yang berskala data nominal.
Uji ini sangat erat kaitannya dengan uji chi-square. Begitu. Oke, selanjutnya ada jenis-jenis korelasi khusus ya. Di sini ada biserial correlation tadi, point biserial correlation, ada tetrachorik. Wah, ini agak tidak familiar saya ya, dan koefisien. Saya mau mencontohkan satu aja dari korelasi ini, yaitu korelasi produk momen. Korelasi produk momen atau biasa disebut dengan Pearson ya. Pearson itu punya syarat-syarat tertentu. Yang pertama, data observasi itu berpasangan. Yang berikutnya variabelnya kontinu, yaitu berskala interval atau rasio. Hubungan kedua variabel normal dan linear. Jadi, ketika tidak memenuhi syarat-syarat ini, teman-teman tidak bisa menggunakan korelasi produk momen. Ya, bisa menggunakan korelasi yang lain. Nah, di sini dikatakan, jika salah satu atau kedua variabel nominal atau ordinal, lalu subjek penelitiannya kurang dari 30, dan hubungannya tidak linear, nah, bisa menggunakan teknik korelasi spesial atau khusus, ya, tergantung dengan syarat-syarat yang diperlukan dalam uji korelasi tersebut. Nah, sekian penjelasan tentang uji korelasi singkat. Di pertemuan selanjutnya mungkin kita akan praktek ya bagaimana melakukan uji korelasi. Siapkan data teman-teman, ya, pelajari lebih lanjut lagi. Videonya boleh sekali untuk diulang-ulang atau cari video lain, saya sangat boleh agar teman-teman lebih paham mengenai uji korelasi pada pertemuan minggu ini. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.